Tapi hati-hati, kalau ada utang, harta pribadi bisa ikut disita. Halo semuanya, selamat datang di Talk Show Hukum Bisnis bersama Kelompok 6. Berhubung sekarang itu lagi zamannya anak muda produktif dan untuk buat usaha startup atau UMKM, ada satu pertanyaan yang krusial nih di awal yang perlu mereka perhatiin. Enaknya kalau kita bikin bisnis, bentuk perusahaannya itu apa sih? Ada juga yang bilang udah bikin CV aja biar gampang. Tapi ada juga yang nyaranin udah sekalian PT aja biar aman. Nah, daripada kita cuma nebak-nebak, hari ini kita bakal kupas tuntas tentang bedanya bentuk-bentuk perusahaan di Indonesia. Mulai dari plus minusnya sampai tips yang sesuai dengan modal kita. Tenang aja, hari ini saya nggak sendirian, saya ditemenin dua narasumber keren yang berasal dari Prodi Akuntansi Universitas Negeri Semarang. Yang pertama ada Karasya. Halo Reva. Dan yang kedua ada Kariska. Halo Reva. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, Karasya. Banyak orang yang jualan sendiri tapi bingung apakah itu sudah bisa disebut perusahaan. Terus kalau misalkan kita mau ajak temen, bentuknya itu gimana sih Kak? Nah, ini pertanyaan menarik nih. Secara hukum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, semua selama usahanya tetap terus-menerus dan cari untung, itu sudah disebut sebagai perusahaan. Kalau sendirian, namanya perusahaan dagang. Simpel banget kan? Tapi hati-hati, kalau ada utang, harta pribadi bisa ikut disita karena tidak ada pemisahan asetnya, Riva. Wah, ternyata ngeri juga ya Kak kalau misalkan harus sampai kena ke harta pribadi. Terus kalau misalkan mau bareng temen supaya lebih resmi tuh gimana sih Kak? Bisa pakai firma atau CV. Bedanya kalau firma itu tanggung renteng, satu berutang, semua tanggung jawab sampai harta pribadi. Tapi kalau mau aman, bisa pakai CV atau persekutuan komanditer. Di CV ada sekutu pasif yang cuma setor modal tanpa harus ikut pusing urus operasional, dan tanggung jawabnya cuma sebatas modal yang disetor itu aja. Gitu Rifa. Oh, jadi kalau CV itu cocok buat yang punya modal tapi nggak punya waktu buat ngurus ya Kak. Berarti kalau untuk UMKM ini bisa jadi pilihan favorit. Betul banget, karena CV ini banyak dipilih oleh UMKM karena pendiriannya lebih mudah dan lebih murah dibanding dengan PT. Wah, sangat informatif ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke Kariska. Kalau tadi Karasya udah bahas yang non badan hukum, sekarang kita bahas yang sedikit naik kelas, yaitu tentang perseroan terbatas atau PT. Kenapa sih perusahaan besar itu hampir semuanya bentuknya PT Kak? Pertanyaan bagus Reva. Jadi PT ini kan adalah badan hukum. Artinya PT ini dianggap sebagai orang tersendiri di mata hukum. Keunggulan mutlaknya ini ada di limited liabilities. Jadi tanggung jawabnya itu terbatas. Kalau semisal PT ini bangkrut, aset yang disita itu hanya aset perusahaannya aja. Untuk aset pribadi seperti rumah atau mobil, ini tuh pemiliknya tetap aman. Oh, berarti lebih aman secara hukum ya Kak. Tapi dengar-dengar bikin PT itu ribet dan mahal. Dulu mungkin iya, tapi sejak ada Undang-Undang Cipta Kerja, sekarang itu udah ada yang namanya PT Perorangan untuk usaha mikro kecil. Jadi kita nggak harus punya modal miliaran untuk punya PT yang resmi. Wah, informasi penting ya teman-teman. Tapi ngomong-ngomong, ada nggak sih risiko kalau misalkan kita nggak jelas aturannya di awal? Seperti kasus CV Kuala Raja yang sebelumnya sudah kita bahas di kelas. Nah itu dia, di kasus CV Kuala Raja ini, masalahnya itu muncul karena adanya sekutu yang dimasukkan. Dia nggak menyetorkan modal, tapi dia malah meminta bagian. Maka dari itu penting banget adanya akta notaris yang jelas. Jangan cuma modal percaya sama teman aja, tapi harus ada hitam di atas putih yang jelas supaya nantinya tuh nggak berakhir di pengadilan.
Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi kesimpulannya kalau misalkan kita mau simple, itu bisa mulai dari perusahaan dagang atau CV. Sedangkan kalau misalkan mau perlindungan hukum yang kuat dan maksimal, terus ekspansinya besar, itu PT jadi pilihan yang tepat. Yang terpenting legalitas itu bukan beban, tapi perlindungan buat bisnis kita. Betul banget Reva. Jadi jangan tunggu besar dulu baru urus legalitas. Dan ingat ya, harus mulai dengan benar supaya bisnisnya bisa tenang. Oke, terima kasih Kak Rasya dan Kak Rizka atas obrolannya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya Reva Elvina Putri, kami dari kelompok 6 pamit undur diri dan sampai jumpa.